Eden, Auri, Danis, Rafa, Dylan. Ya, kita akan mulai hari ini. Hari ini karena yang memimpin adalah kita, jadi kita yang berotoritas untuk memilih siapa yang harus memimpin berdoa dari senari. Siapa yang berdoa? Ayo. Bisa. Doa apa? Soalnya tadi nggak ada yang ngomong. Siapa yang udah? Doa renungan. Ya, kita buka renungan kita. Ini udah ada gimana? Udah semua aku belum. Yuk, renungannya dibuka. Sudah ketemu semuanya. Apa ini? Apa bahasa ini? Maculinea. Bahasa apa ini? Surian. Ini tandanya kemarin gimana sih? Internetnya. Yang sandinya. Enggak kan Google Chrome-nya. Itu internet ya. Google Chrome-nya. Chrome yang ya itu juga benar. Dia nggak pakai ini. Google Chrome. Chrome-nya kayaknya nggak ada. Ini kayak Yuk adik-adik, semuanya kita akan membaca Maculinea. Bacanya ini Maculinea ya? Apa itu? Amsal 5 yang 6 sampai 23. Dosa seksual membuat malas mendekat pada Tuhan. Wah, apa ini? Mulai dari Dylan. Kayak apa? Lanjut, Rafa. Maculinea Arion adalah jenis kupu-kupu langka yang memiliki cara unik dalam proses metamorfosisnya. Kupu-kupu ini biasanya meletakkan telurnya di daun setelah menetas dan menjadi
yang sedang terjadi dan inilah yang sedang melanda anak-anak muda sekarang. Kalau kalian kan SMP nih, Dilan umur berapa? Berapa? 14. Hari ini 15. Oh tahun ini 15. 14 terus sama kayak Dilan tingginya. Danis? Kalian pengen sama? Kalian kayak pasti berapa ya? Tadi tadi kayak dia ada nggak? Ada Audrey? 15 tahun 15. Bilang aja sama. Oh jangan kamu sama mereka. Jen? Sama sekali. Bulan 4. Oh, bulan depan sih ada ulang tahun. Oh 14. Nah ini kan masa-masa dimana kalian sebenarnya mencari jati diri, masa-masa dimana kalian sudah tidak connect sama orang tua. Nggak connectnya apa sih? Maksudnya kayak sering apaan sih mah? Apaan sih pak? Kayak gitu ya kan. Maksudnya jalan kalian itu pasti akan berbeda dengan cara pandang orang tua. Apa yang kalian pandang baik, nyaman, happy itu biasanya agak lain gitu dari orang tua. Nggak tahu ya kalau zaman saya, karena kita kan maksudnya aku sama Kak Duma itu sudah melewati masa itu. Jadi masa remaja itu adalah masa cari jati diri, cari self, cari kenyamanan, cari orang yang menerima kita. Karena di zaman kali ini mencari jati diri yang zona nyaman, pengen diakui, pengen diterima, pengen pengen dianggap gitu loh. Kalau kalian pergi ke satu tempat atau ke suatu perkumpulan, terus kalau kalian nggak dianggap, kira-kira enak nggak sih? Kayaknya kita langsung gerak kan, pulang aja yuk, pergi dari sini, kayak gitu kan. Kita datang satu acara, tapi kayak kita nggak disapa, nggak dianggap, terus nyaman nggak? Enggak kan? Kita langsung bete dong. Gitu ya. Pulang aja nih, enak sini kayak. Tapi coba kalau kita kayak disapa, namanya siapa? Kamu dari mana? Datang lagi ya, oh mari. Pasti kita juga akan merasa nyaman dan secara naluri kayak kita merasa udah mana tangan yuk, karena kita apa dianggap, dihargai, dianggap diterima gitu. Nah untuk hari ini sebenarnya hal yang sakral kalau kita orang Timur, orang Indonesia gitu ya kan. Berbicara tentang seksualitas itu biasanya hal tabu. Tapi sebenarnya kalau di luar sana, apalagi di luar negeri ya Eropa, itu sebenarnya mereka dari umur 2 tahun sudah diedukasi tentang seksualitas. Harus dipahami, harus diedukasi, harus dikasih tahu. Nah, saya akan memberikan beberapa hal, maksudnya kalian ini kan di masa remaja, di sini dikatakan dosa seksual membuat malas mendekat pada Tuhan. Secara biologis di usia yang sekarang ini kalian ini itu pikiran kalian itu jalan terus, sedang bergejolak. Kalau memikirkan sesuatu bisa sampai nggak tidur, bisa senyum sendiri. Pernah nggak di sini tiba-tiba ngingat sesuatu terus senyum sendiri, atau bisa ketawa sendiri, gitu ya kan? Terus satu ketawa, gitu ya kan? Yang orang tua ngapain sih lu? Kayak orang gila ya, gitu. Karena bisa senyum sendiri, ketawa sendiri. Nah, bisa juga nangis sendiri. Ya kan? Kalau di zaman kali ini biasanya nangisnya itu adalah nangis yang terpendam, nangis yang tidak mau diketahui siapapun, ya kan? Ini cewek-cewek biasanya, ya nggak sih? Pernah nggak sih nangis kayak di tempat tidur atau di kamar mandi kayak sedih gitu ya kan? Tiba sedih. Kenapa sih mama aku? Kenapa sih mama aku? Pernah nggak sih ngalamin Audi? Nangis? Pernah ya. Bahkan bukan cuma cewek, cowok juga. Cowok juga itu kalian pikir maksudnya manusia tangguh? Enggak juga. Mereka di sisi kesendirian, kesepian mereka juga meratapi terus menangis. Kita tanya dulu nih, Danis, jawab dengan jujur, pernah nggak menangis sendiri? Merenung tiba-tiba kayak sedih terus nangis. Kok hidup gue gini amat sih? Kok aku digituin sih? Kayak gitu. Kok mama aku ngomong kayak gitu sih? Kok papa aku atau teman-teman aku ngajarin aku gitu? Pernah nggak? Intinya pernah nggak? Ketika di kamar mandi, ketika tidur, ketika ini, oh kalau cowok-cowok ini biasanya kayak asmara sudah mulai melekat gitu. Itu realistis. Kalau kata Maya Estianti
Adi, kalau anak remaja yang cinta, aku mau makan, ku ingat kamu, aku mau nggak tahu nih, Danis. Gimana Danis? Dia pernah nangis nggak? Nah, Rafa, Dilan, di sini nggak pernah. Hah? Nggak pernah nangis bareng-bareng maksudnya. Nangisnya nggak sengaja. Rafa, sini tuh nangis bareng gitu. Kamu nggak pernah nangis? Maksudnya kayak mau tidur terus kayak merenung tiba-tiba kayak sedih nangis. Tidak pernah. Tapi kalau sedih pernah lah ya, kesel pernah lah ya. Nah, adik-adik, kalau saya tanya nih harusnya kalian masih original ya, harapan saya. Dan ini sebenarnya kalau hal ini kita orang timur agak sulit untuk dibahas. Itu di sini masih ada yang tidak original. Original itu maksudnya kayak cewek masih virgin, cowok masih berjaka. Udah masih virgin nggak? Masih perawan nggak? Oh nggak ngerti juga. Jadi kalau cewek itu biasanya virgin atau perawan, dia belum pernah disentuh sama laki-laki atau belum pernah tidur sama laki-laki, belum pernah tergoda lah kayak gitu kan. Sekalipun sebenarnya pikiran itu menjalar kemana-mana, tapi dia masih tetap mempertahankan ketulusan. Itu Audrey ngerti virgin atau perawan. Nah, gitu. Kalau kata kasarnya dia belum pernah melakukan hubungan suami istri. Gitu. Itu maksudnya masih perawan. Kita masih virgin. Ini yang cowok-cowok masih. Nah, itu dia bilang. Terus yang paling sangat membahayakan kehidupan anak-anak remaja di sini tadi disebutkan Pak. Dosa yang menghantui yang ini. Amsal hari ini mengingatkan kita pembacaannya pada bahaya jerat pornografi, perzinahan, percabulan, dan segala kenajisan. Pornografi ini berbicara tentang foto, video, gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih. Kalian masih ori nggak sih? Kalau dibilang pernah nonton nggak? Pernah nonton bokep nggak? Kayak gitu. Terus nggak tahu nih. Tapi nggak mungkin ya saya nanya. Itu dijawab dalam waktu masing-masing karena kita ini seperti yang saya katakan kita adalah orang timur, jadi tidak etis kalau ditanyakan sama orang. Tapi harusnya kita sebagai orang Tuhan harus menjaga diri, tidak terjun dalam dunia itu, melihat hal-hal yang kotor, maksudnya nonton video porno gitu ya kan, terus karena itu akan merangsang otak kita, akan merangsang hidup kita, merangsang tindakan kita, dan akhirnya hidup kita jadi kacau balau. Nah, harapan saya kalian tidak menyentuh itu, tapi kalau ada pun kalian sudah pernah lihat nonton kayak gitu, bertobat sih. Karena itu tidak akan membuat kalian sehat, tidak akan membuat kalian baik. Itu akan menghambat pertumbuhan segala sesuatu, pertumbuhan kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, gitu ya kan. Kalau kamu sudah terjun dalam itu, pikiran kamu akan jorok. Tanpa melihat menonton itu pun sebenarnya sebagai anak remaja itu 80% otaknya kotor. Otaknya kotor dalam arti lebih cenderung memikirkan hal negatif. Gitu. Kalau kalian ini akan lebih sensi ketika kalian disakiti. Gitu. Ketika kalian disakiti, diperlakukan tidak baik, tidak adil, kalian akan lebih cepat respon. Enak aja lo digituin. Enggak terima. Pokoknya nggak terima gitu loh. Awas aja lu. Yaudah, siapa lu? Emang lu juga makan kayak gitu sih, langsung frontal kan? Nggak terima. Walaupun kita maksudnya hidup susah, nggak punya apa-apa, tapi masalah tentang harga diri nomor satu. Gitu. Nah itu biasanya secara anak egonya anak remaja, gitu kan, tidak mau dilakukan. Kira-kira kayak gitu nggak Danis? Ya kan? Nah itu negatifnya sangat kuat gitu. Terus hal pemikiran juga, kayaknya kan suka menerawang, baik cewek maupun cowok itu maksudnya kalau dia menyukai pasangannya, dia akan membayangkan begini, dia bisa melayang-layang pikirannya. Hal sama cewek juga seperti itu, bisa berhalusinasi, bisa, jangankan orang yang tidak dikenal pun dia bisa berhalusinasi, itu kan, membayangkan cowok Korea ini enak banget ya kalau ketemu sama dia dan mana dia ketemu dia, gitu ya kan, meninggal. SMP
Nah kalau SMP ini nggak tahu sih sebenarnya. Kalau cowok biasanya ditandai dengan pubertas itu sudah mimpi basah. Ini udah pernah mimpi basah belum? Danis? Nggak tahu sih menurutku. Pernah? Karena ini SMP siapa mas? Udah. Nah, Dilan juga? Udah? Nggak tahu. Jangan sampai bilang nggak tahu. Nah kalau cewek sebenarnya sudah harusnya, kalau cewek tingkat kedewasaan itu atau pubertas itu sudah mengalami masturbasi, mens ya. Udah kan kalau cewek kan umur 12, 13, 14. Nah itulah tingkat dewasa kalian. Nah disitulah kita harus menjaga diri, terus harus lebih ke arah positif. Kita nggak bisa bilang saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak mau kayak gitu kan. Tanpa kita benahi diri kita dengan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat. Kita nggak bisa melawan si iblis dengan cara kita sendiri, tapi kita bisa melawan si iblis dengan cara firman Tuhan. Tuhan Yesus pun seperti itu ketika dicobai. Tuhan nggak bisa melawan si iblis dengan, tapi Tuhan selalu bilang ada tertulis firman Tuhan berkata, gitu. Makanya si iblis datang. Oke teman-teman, itu aja harapan saya. Pesannya tadi dari saya adalah kita harus menjaga ketulusan kita, menjauhkan diri kita dari pornografi, perjinahan, percabulan. Ini zaman sekarang pornografi, perjinahan, percabulan itu, kenajisan itu bukan yang hal yang langsung. Anak-anak zaman sekarang itu pornografi lewat nonton porno, perjinahan itu pikirannya kotor, kebanyakan percabulan itu ya pikirannya kotor, hatinya kotor, menginginkan sesuatu, itu sebenarnya sudah disebut perjinahan. Karena Tuhan Yesus pun pernah berkata hal itu. Jika engkau melihat orang lain dan engkau mengingininya, menginginkannya, membayangkannya, kamu sudah berzina. Artinya apa? Berzina dalam kehidupan. Jadi kita supaya itu tidak terjadi, benahilah, isilah diri kita dengan hal positif, berdoa, baca Alkitab, nyanyi rohani. Oke, itu saja. Kita berdoa. Siapa yang berdoa di kita? Sudah selesai rumah. Apa? Odi. Yuk kita pimpin. Ayo kita. Musik gitu loh. Mana? Mana? Oh, gitu. Cari. Mau dijemput ke Jakarta kayaknya. Singer dia singer. Kenapa singernya di sini? Asal ada musik. Kakak Dilan. 14. Kalau cowok biasanya pertumbuhannya mentok di umur 20 sampai 25 sih. Nah, ini kan minta ini JBL. Oh, Aku nggak dari Evi. Aku telepon nggak diangkat. nggak dari situ. Kemana? Ayo kita pimpin. Apa? Nyanyi. Iya apa? Jalan. Lagu apa? Tanya Dilan dia tahu. Apa? Dia nggak tahu. Tahu dia lagu kebangsaan, tanya dia. Oh,
Ngapain sih ini orang? Lagu bebas dulu sambil siapin lagu pilihan dulu. Request dan Danis. Lu ngapain sih? Anteng banget mau duduk mulu. Single aja bersama Rafa atau bersama apa? Kamu request dari siapa? Rafa atau Danis? Kayaknya sih. Iya. Hari ini merasa bahagia. Mas dengan tangannya. Gimana? Hari ini Bandingan merasa sama bahagia. Dilan. Pokoknya di kanan. Nggak mau tahu. Oh, Kalau nggak bisa hari ini terasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita. Ya kita lagunya. Hai. Kita lihat dulu. Nah ya kita nyanyi bareng ya. Situ coba dulu, masih angkat dulu suaranya dari laptop. Tahu kamu biasanya, harus tahu. Dari sini, dari sini kan nggak bisa kan? Dari sini. Oh. Ini kan kemarin kan? Enggak. Yang kemarin tuh lebih ceria kan? Oh, bukan ini. Enggak. Gitu. Ini suka berbagi. Ya aku suka berbalik tapi yang ini. Oh, ada gini-gini ya? Ya. Oh, berarti ini kali. Dari akar ini bagi berbagi.
Ku suka bertanya peduli terima kasih. Ya ini ya. Ayo. Ini ya. Ya. Ini lagi. Apa ya? Ada teman yang butuh. Ulurkan tangan kita. Suaranya. Lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang perlu. Emang kamu videoin kalian ya? WA di sana. Tengah juga ini. Yang di tengah bikin rasa ya. Kita nggak ada ya. Tunggu besok mau speaker ya? Speaker. Mas ya. Lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang butuh. Ayo, Rafa. Lihat di sana ada apa ya? Suaranya, Jen nggak ada nyanyi. Masa tutup mulut Jen? Audrey juga, kita juga. Mana suara Kak Enos? Tuhan Yesus bersamamu, sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Nah, Oh, udah, Pak. nah. Kalian belum kedengeran? Suaranya kedengaran, cewek-ceweknya nggak ada suaranya. Nggak boleh. Brandon nyanyi dong, Brandon. Ayo, Nggak ada. Nggak ada sini. ayo nyanyi ya. Ayo suaranya. Situ. Ayo kita suaranya Audrey Jen. Kita nggak ada suaranya loh. Ayo. Lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang butuh. Uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang perlu. Ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu, sayangi teman siapapun dia, sayangi itu tanda kasih, sayangi itu tanda kasih. Sekali lagi. Belum. Kayaknya kita harus bayar satu kayak gini deh, baru ini sebelah. Kok dulu kayak gini sih? Ini ya. Jangan lagu ini bagus loh. Coba lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang perlu. Uluran tangan kita, teman-teman. Uluran tangan kita. Belum. Coba lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Apa sih? Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersama.
Danis, Dilan. Di Dia belakang. cuma duduk doang, Kak. Di belakang. Main Apa-apa? juga enggak, Kak. Kamu pikir Danis Dilan ini dia jangan tahu. Dia Jadi sama kita. Kita mau apa? Kalau Kita pikir mau takut. kita. Dia mah jangan tahu. Ayo. Sama Kak Emas berdua ya. Nggak ada. Ayo Kak, taruh videonya. Aduh sakit. Nggak ada. Iya berdiri ayo. Berdiri. Nanti mereka Aduh nggak bisa. kalau mereka nggak berdiri suruh dijemput sama Dilan. Ya udah. Siapa dulu yang di depan? Ya udah nanti kalau kalian udah ini, Ya udah ya. ayo kalau paling belakang atau di belakang? Oh kita berdua aja, berdua. Ya. Apa musik ya? Ya. Apa musik? Enggak dong. Apa video? Buset ah. Oh iya boleh sih, boleh. Coba lihat di Iya, iya, sana. benar. Ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Ada teman yang perlu tangan. Bukan kita. Tapi ada videonya aja, tapi agak ada musiknya, ada liriknya. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Kamu sendiri atau berdua? Sendiri. Ditolong. Hah? Kamu ngapain di situ? Ayo Kak, taruh videonya. Ini cowok-cowoknya nggak ikut. Di belakang. Danis. Ayo. Ikut lah. Tadi trial doang. Tadi udah, Kak. Tadi Nggak ada trial di doang. kita sama. Ya, tadi trial doang kan mereka. Iya, trial. Oh, iya. Bisa kameramen, Kak. Taruh itu Kak videonya Kak. Jangan direkam. Iya, siap. Ada siap, yuk baris. Siap, gerak. Kenapa ini kamu semuanya autisnya? Ya, Kak ada di sebelah Ya. Kak. Apaan sih ini kayak mau ini aku paling jelas minta Yesus. Diulang lagi Ya. Kak. Dari kita Yesus. Jangan. Ayo. Ayo, Oke, Kak. videografernya jalan aja. Goyang ya. Lihat di sana ada apa ya? Suaranya. Suaranya mana? Kita kencang. Coba lihat di sana ada apa ya? Teman yang perlu ditolong. Ulang. Karena suara kalian nyanyi nggak ada. Cuma suara Kak Enes doang yang nyanyi. Iya, suaranya kencang. Suara kalian nggak ada nyanyi. Kalau belum ada nyanyi semua Kak ulang terus. Lalu. Sampai Ide juga aja yang ya, awal. biar bagus ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, suaranya nyanyi ya. Suaranya kencang. Coba lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang perlu tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana ada apa ya? Teman yang perlu ditolong. Ayo jalan teman-teman, Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, itu tanda kasih. Itu tanda kasih. Lagi. Ini harus satu baris ya, kagak ada ini. Baris. Coba lihat di sana ada apa ya? Ada teman yang butuh kira. Uluran tangan kita.
Sebut nama. Tos dong, sama cewek gak tos. Iya. Lukas nama perjalanan. Hendaklah kamu merhati sama seperti bapakmu tak dalam merhati. Kailas. Apa tuh? Tadi dulu baca. Selama dua. Aku tahu kok. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu merhati sama seperti bapakmu dalam merhati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Good job. Ini Brandon. nggak ada. Ini. Loh, kakak tadi kan? Enggak, masih ada. Oke, Brandon. Atau Falan, Brandon. Kok terang banget kak? Ya biar kamu bisa lihat. Biar Mata. biar Oke, guys. tos dong. Sama-sama. 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 Sama-sama teman-teman. Iya, ayo sama-sama. 1. 1, 2. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu merhati sama seperti Bapamu dalam merhati. Oke, kita mau ayat-ayat yang mau firman Tuhan. Silakan
Hah? Yang kayak gini kan? Yang bulan. Yang baru? Yang bulan. Minggu lalu? Enggak Itu tahu. kalian tahu. Iya 17. 17 ini. Atau 18 Bang? Ini bisa bareng ya? 19 sebenarnya. Mau yang 18? Kemarin. Iya 18. Ini biarin aja. Capek. Kemurahan hati kan minggu kemarin kan sampai datang kemurahan hati kan? Apa itu kemurahan hati apa? Apa sih yang dipelajari tentang kemurahan hati? Kasih dalam hal-hal kecil itu seperti apa? Nah, kecil ya itu yang kecil. Audrey apa tuh? Kasih menyatakan dalam hal-hal kecil itu seperti apa? Hah? Apa? Berbagi, menolong, mengampuni, membantu. Lalu itu tadi ada apa ya? Ada yang perlu ditolong, ada yang perlu ditolong, ada yang perlu dibantu. Itu lagu tadi kan? Itu adalah kemurahan hati. Kemurahan hati itu sangat luas. Nah, jadi kalau kemarin tentang ada orang Samaria yang baik hati, ini kita belajar, kita nonton sedikit tentang cuplikannya ya. Nih, seperti orang Samaria yang dia berbaik hati. Orang Samaria yang murah hati. Suatu kali, Yesus sedang mengajar orang Farisi. Dan ketika dia sedang mengajarkan mereka, datanglah ahli Taurat yang ingin mengenai Yesus. Kedengeran nggak? Nah, Apa yang kau baca di sana? Jawabku itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ahli Taurat belum puas untuk membenarkan dirinya dan untuk mencobai Yesus. Dia bertanya lagi, "Dok, sungguh kau ngomong manusia untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang-orang di sana?" Yesus menjelaskan dengan melalui perumpamaan. Ada seseorang yang sekalian datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tengah perjalanan, dia dihadang oleh penyambut-penyambut. Penyambut-penyambut ingin mengarah-arah dia. Tidak hanya merampoknya, tetapi dia sulit orang tersebut hingga dia babak belur. Dia tidak berdaya lari di pinggir jalan. Dengan luka di tubuhnya, dia hanya bisa mengharapkan pertolongan orang lain. Dia beriman imam yang sudah lewat pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, dia tolong. Memang sederhana. Lihat orang yang terluka itu. Dan dia Dina kan Brandon nanti buka YouTube-nya aja ya. Apa kak? Nanti kamu buka YouTube-nya aja. Ini lagi nonton video singkat. Oke. Ribet.
sebagian Alkitab itu membahas tentang kemurahan hati. Ya. Jadi kayak gini. Apanya? Dia Nggak bisa bergerak. jadi kayak gini. Ya bisa. Kok lewat banget sih? Tapi memang laptopnya lambat. Nanti hapus gitu ya Kak. Oke. Udah, ya, biar aja kita ininya. Ya. Sesungguhnya seluruh bagian dalam Alkitab menyatakan kemurahan Allah. Sumber dari kemurahan adalah Allah sendiri dan tujuan dari kemurahan hati Allah adalah pengampunan. Seperti yang kita baca Titus 3 ayat 4 sampai 5. Nah, jadi tadi kita udah baca ya Titus 3 4 sampai 5 bahwa kemurahan hati Allah itu adalah pengampunan. Apa kita yang diampuni? Kemurahan Allah mengampuni kita dari mana? Pengampunan Allah terhadap kita mengampuni apa kita? Yang mengampuni dosa, di mana Allah bermurah hati memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Siapa? Kok nggak ada fokus? Siapa? Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dosa itu harus ditebus. Jadi Yesus sendiri yang mati di kayu salib. Itu adalah penebusan dosa dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu adalah salah satu bentuk dari kemurahan Tuhan sendiri. Makanya sumber dari kemurahan itu adalah Allah sendiri. Tujuannya yaitu pengampunan. Nah, dalam Titus 3 ayat 4. Dan damai kita yang lemah lembut. Nah, kemurahan hati tidaklah mencari-cari siapa yang bersalah. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Tidak seperti itu ya. Jadi karena itulah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus menunjukkan kemurahan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tidak mudah menunjukkan kemurahan hati, terlebih ketika orang-orang di sekitar kita lebih menunjukkan sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap diri sendiri berarti sikap terlebih di lingkungan kita. Mungkin ada hal-hal dari sikap teman kita yang nggak kita suka. Tetapi dikatakan kita harus tetap bermurah hati, seperti dikatakan tadi bagaimana orang Samaria dengan orang Israel itu tidak mempunyai hubungan yang baik. Tetapi orang Samaria, tapi adik-adik dikatakan ahli Taurat, ahli orang Farisi, melihat orang yang terluka itu, tetapi mengabaikannya. Justru orang Samaria yang tidak mempunyai hubungan baik dengan orang Israel, malah yang menolong orang yang luka tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang bermurah hati. Nah, seperti itulah contoh yang diberikan oleh Tuhan, bahwa bermurah hati itu tidak hanya melihat aku bermurah hati karena dia baik, bukan. Tetapi kita bermurah hati adalah salah satu bentuk kewajiban. Itu wajib. Jika kita adalah anak Tuhan, siapa di sini anak Tuhan? Tuhan enggak? Nah, kalau kita mengaku anak Tuhan, murid Yesus, wajib kita bermurah hati kepada siapapun. Bentuk murah hati itu adalah berbagi, menolong, membantu orang lain yang kesusahan, mendoakan orang sakit, dan mengampuni, ya, memberikan sesuatu kepada
dikosongkan waktunya ya. Kita nanti akan melakukan salah satu bentuk penerapan murah hati ke teman-teman kita ke ke Yayasan Kanker Anak Indonesia ya. Kita nanti akan berkunjung ke YKK Yayasan Kanker Anak Indonesia ya. Jadi udah tahu kalian? Belum? Nah, tanggal 1 Maret ingat sehat semuanya supaya kita bisa berkunjung ke sana. Ya, ya Dilan ya, masuk ya tanggal 1 Maret ya. Kita mau berkunjung ke YKK. Udah pernah ke YKK belum? Nah, kakak juga belum pernah. Kita akan ke sana. Kakak udah diskusi, udah komunikasi sama orang tua kalian apa saja yang perlu kalian bawa. Ya, udah komunikasi. Nanti kalian ada bawa kurma, ada buah-buah yang lain nanti yang akan kalian bawa. Kita akan menyumbang buah. Nah, sumbangan itu yang kita berikan ke teman-teman kita yang di YKK itu adalah salah satu bentuk pemurahan hati. Kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah bentuk pemurahan hati. Kemarin proyek kita di sini ada nih proyeknya itu melakukan bentuk pemurahan hati terhadap orang lain. Udah ditulis belum? Baca coba kita. Pemurahan hati apa yang kamu lakukan minggu kemarin? Tulis. Coba ditulis. Ada nggak pemurahan hati yang udah kamu lakukan seminggu kemarin? Apa hal-hal perbuatan apa yang kamu lakukan minggu kemarin? Tulis itu. Jen apa? Dalam tulis juga. Lupa. Coba ditulis di situ. Kalau itu udah ditulis belum proyeknya? Tapi udah dilakukan belum? Proyek pemurahan hati yang kamu lakukan? Apa? Hah? Tutor teman sebaya, teman sekelas? Enggak. Teman sekelas atau teman sebaya? Teman sekelas. Coba dituliskan di situ kemurahan hati apa yang kalian lakukan dalam minggu ini. Dalam minggu yang kemarin itu kan ada proyek-proyeknya itu kan? Di kelas kan? Coba lihat ininya. Iya kan? Kakak kan udah bilang kan? Memilih atau ini untuk proyek kelas untuk ini. Danis udah dilakukan pemurahan hati yang kamu lakukan minggu kemarin dalam 1 minggu apa? Peduli sama siapa? Pedulinya dalam bentuk seperti apa? Terus apa lagi? Coba dicatat di mapnya. Kamu proyek apa yang kamu lakukan dalam minggu kemarin? Pemurahan hati seperti apa? Nggak jelas ini. Coba ditulis proyek apa yang kamu lakukan. Kalau Dilan apa? Pemurahan hati apa yang sudah kamu lakukan dalam minggu ini? Jadi pemurahan hati itu sangat luas. Bisa berbagi makanan, bisa menolong orang lain, bisa peduli dengan sesama, bisa berbagi makanan, banyak, bisa mengampuni. Pemurahan hati apa? Aku nih bermurah hati nih. Apa yang sudah kamu lakukan dalam minggu ini? Apa ini? Lomba olahraga apa? Hah? Bola. Bantuinnya gimana ngapain kamu? Ngajarin adik bola. Coba dicatat di mapnya. Jadi kemurahan hati apa yang sudah kalian lakukan dalam minggu ini?
Masuk lagi Brandon. Oh, udah. Ini Kak, hapus semua ini Kak. Ada sekali kalau saya kemarin itu harus yang ini udah dihapus tapi saya pergi. Udah masuk Brenda? Oke, Brandon, kemurahan hati apa Brandon yang kamu mananya? Halo Brandon. Ya kak. Kemurahan hati apa yang minggu ini telah kamu lakukan? Bantuin orang tua Ngapain? cuci piring. Oke. Jadi kemurahan hati itu kan sangat luas. Dia ada kemurahan hati itu bisa dalam bentuk berbagi makanan atau berbagi hal yang lain, menolong teman yang kesulitan, membantu teman, mendoakan teman, berkunjung ke teman, atau mengampuni orang yang tidak sesuai dengan menurut kita sifatnya tidak baik ke kitanya, tetapi kita tetap peduli ke teman itu. Coba dituliskan di kertas kemurahan hati apa yang kamu lakukan di situ. Kerjakan di mapnya. Kan kemarin kakak udah kasih PR kan? Minggu ini lakukan proyek kemurahan hati. Coba ditulis. Udah dihapus kan? Udah dimatiin. Yang mana? Bentuk kemurahan hati yang kamu lakukan dalam minggu ini ya, Brandon. Udah dapat? Udah Denis? Udah. Sini dulu kakak dulu. Yang nggak ada masalah. Tulis namanya Denis. Tulis mana namanya? Udah tinggal. Aku bikin laporan di kelas. Nanti ini kan ada di mana di lokasi yang jadi macam rapi. Ayo Cak, tulis apa? Kalau ini mana? Berarti namanya dulu. Danis. Enggak ada habis lagi. Itu bilang tadi seriusnya. Danis, coba senyum. Ada jadi. Kenapa? Coba senyum. Ini apa yang mau dibesar ini? Ini kita. Susah banget belajar ini Kak. Apa lagi yang kamu tulis kita? Cuma itu doang. Sudah? Brandon udah? Bentar kak, tinggal dikit lagi. Udah selesai kirim ke kakak ya, WA-in ya. Ya kak. Yuk. Oke.
Dan semoga kita berdoa. Semoga nanti kita nyanyi doa terima kasih. Tidak, saudara. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah selesai dalam belajar di SPI. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami pelajari, dapat kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan anak-anak SPI dalam tangan pengasihan-Mu yang hari ini boleh belajar, dan teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini juga Tuhan, kami memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan tolong kami hingga kami sampai kepada tujuan kami dengan selamat. Dan sebentar juga Tuhan kami akan menikmati berkat-Mu. Tuhan kuduskan memberi kesehatan, kekuatan baru bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Brandon, kita sudah selesai. Sinyal dulu sama teman-temannya. Siapa namanya? Halo, ini siapa? Oke, bye. Ini siapa? Ini yang malu-malu, malu sama kamu. Ada rasa dia. Rasa anak-anak. Jenny kemarin, Jenny kemarin. Udah paham, bye. Good night. Emang udah malam? Ini namanya Lava. Oke, Brandon, bye bye. God bless. Ya. Kak, dicek guys, Kak. Prosedurnya nggak usah. Saya sengaja. Minum masing-masing. Kasih rokok makanannya. Kasih rokok makanannya. Sama kaki, sering-sering ya. Gini suka soalnya. Oke, cuci tangan. Udah mantap. Ikut di sini nggak apa-apa di sini. Bisa pakai ros. Semuanya dua plastik. Bisa pakai ros. Dua plastik. Siapa yang dulu dapat sendok? Ini dulu deh. Kalau ini saya atau kata bawa ini. Makasih Rafa, makanannya Rafa. Mau apa kamu? Itu mau taruh di mana? Brandon mana? Kok menghilang? Nah, perasaan tadi kamu udah ini udah ada di mana?
Kalau kamu kayak gini lah Pak, kita makin senang loh Enggak. sama Mbak. Sekarang itu digigit. ngapain di Len? Lu nggak bisa buka bukunya biar dibantuin sama Jen. Aduh kenyang. Hai, udah makan belum? Kak, susul ulang lagi deh, kemarin bilang, makanya gue bilang gue aja yang bawa yang ini Apaan? tandem yang ini kita nanti minta. Emang gimana kemarin? Bukannya kita bawa? Ya aku bawa terus aku keluar dari tas, gak tau lagi gimana. Asli. Udah sempat kita foto belum sih? Belum ya? Lupa harusnya ikutin dulu ya. Arta mana ya? Yang makan dulu dia. Kok bisa aus? Udah di dalam? Makan? Kita enggak? Enggak. Lumayan sih. Berasa. Tapi bukannya apa suka pedas ya? Makan dulu. Satu aja lah kita. Kalian ini enggak? Buru-buru satu lah. Yang mau makan telur, gak mau jangan evaluasi ya. Lagi mah pekerjaannya ya. Ya? Ayo ke bawah dulu ya. Ya. Yang nggak suka kerupuk ada di Len. Ini pedas. Jangan lihat tempatnya semakin pedas Pak.
Ya Allah. Semuanya. Nanti kena mata orang. Dari belakang. Oh, siapa udah keluar belum? Apa sih? Udah mau biasa ya? Ya karena itunya. Turun dia. Dari minum lah. Turun. Ada. Kenyang. Tapi harus silakan sih. Lupa. Dia tidak sih. Kemarin sih. Itu belum selesai sama. Ya. Kaki kan lu. Kalian gabung kalian? Berjalan gabung? Oh iya, kita berjalan. Bahaya mereka. Dia nggak pernah gabung loh. Kita mau jalan-jalan ke Dylan. Ke Amerika. Mau villa kita. New York. Jadi juga nggak pernah gabung. Padahal katanya kan punya wisata, nggak bisa wisata. Nggak bisa. Pedes banget. Merasa enak. Ya. Mama, udah sih belum masih cabe. Ada. Kenapa? Kamu udah mau makan? Iya. Udah sih berakhir. Terus sekarang ini. Bukannya nggak suka pedas. Oh, kemarin Ya, itu. hari Kamis kamu Januari. Apartemennya. Dekat dari situ. rusun. Maksudnya dekat. Berapa kamar? Tapi kalau sekarang juga nggak usah. Iya. Kayaknya bersama aja deh. Kayak jajannya kayak orang juga. Karena maintenance-nya itu Enggak, enggak, kan kita kan rusun. nggak ada. Sembulan rusun tau. Ya itu lah. Sebulan. Iya, kamu doang ya. Oh, ini. Udah all in semuanya. List Belum ada. Sama aja. Iya itu gue bilang. Maintenance-nya ada di sana. Enggak ada tanggal enggak ada belanja itu. Orang sini apa ada apartemen di rumahnya? Ya. Kalau punya kamu udah kan saya. Nggak hari lagi udah lolos tahunan. 6 bulan ya. Tahunan tapi dia bayar per 6 bulan. Berapa tahun? Mana bikin berapa pindah? Sama kok itu. Saya tahu. Sama kok. Kalau situ kan juga ada. Sama. Sama kok. Yang tengah kamar mandi itu. Sama. Samanya tuh udah sama. Ya. Yang satu. Nantinya gak gede. Ya. Enak. Kalau apartemen kayak gitu sumpah. Buka langsung. Itu sumpah pokoknya. Lebih baik kayak di kompleks kan. Ya. Maksudnya bisa lari sana bisa lari. Soalnya kalau kayak gitu kita khawatir. Pokoknya kalau yang di apartemen itu kita nggak bakalan bolehin anak kita keluar. Kalau di keluar tiba-tiba, Nah ini iya, nyasar. nyasar Lagi teman-teman. bisa kalau jadi. Iya, makanya itu. Jadi masuk. Aduh. Cicit semuanya terus tiba-tiba nggak tahu di mana hilang. Ada. Bisa bisa. Anaknya jadi stres kan. Kalau kayak di kompleks, halo, Cak, makan jam. Oh, kalau kamu tiap minggu orang tua yang ini yang desain.
lagi nggak mau, bentar dulu. Senang. Kamu udah foto belum sih? Belum kayaknya. Kakak bawa atau kakak tinggal? Bawa. Oh iya. Tapi Jangan sekarang dulu, lagi bed nih. Lagi malas. soalnya itu kalau udah di sana nggak bakalan minta capek gue cuma sana sebenarnya langsung kerja Dari sekarang. jam berapa ke jam berapa? Kalau lu lebih kerjain di sana, udah lah. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 9.30 sampai 10.00. 9.30 sampai 10.00. Berangkat. Hmm. Berangkat dari sini. Kayaknya Mana? Dekat? pernah main habis Dekat, dekat. ya kaki. Nih, kaki. Terus
laki-laki